Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rohmatin, NIM 241224065 dari Prodi S1 Manajemen Pagi B. Di sini saya akan membahas tugas UTS Manajemen Pelayanan Pelanggan. Baik, untuk yang pertama, jelaskan mengapa sih layanan pelanggan merupakan elemen strategis yang dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. Jadi, karena hal tersebut dapat menciptakan hal positif atau pengalaman positif yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Contohnya ada di salah satu brand di mall, yaitu Sosiola. Sosiola merupakan suatu brand yang menjual produk kecantikan. Di sana mereka melayaninya dengan sangat responsif dan juga informatif. Di Sosiola juga menyediakan chat langsung ataupun konsultasi untuk mereka yang membutuhkan. Jadi hal tersebut dapat membantu pelanggan untuk memilih produk yang sesuai dengan pilihannya. Jadi contoh ini juga menunjukkan bahwa layanan pelanggan yang baik dapat menjadi kunci untuk membangun brand yang kuat dan mempertahankan loyalitas pelanggan di berbagai industri di Indonesia. Next, untuk yang kedua, berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan antara staf layanan dan juga pelanggan yang kecewa, dan juga bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif untuk menenangkan situasinya. Next. Baik, di sini ceritanya itu ada seorang pelanggan yang komplain tentang laptop yang sudah dibeli 2 minggu yang lalu, yaitu sistemnya itu ada yang nggak bisa. Jadi dia komplain ke pelayannya atau ke mbak-mbak yang jaga tokonya, bagaimana cara membenarkan laptop yang sudah dibeli ini, yang sudah terlanjur dibeli gitu ya guys. Selamat siang Kak, ada yang bisa saya bantu? Laptop yang saya beli 2 minggu yang lalu itu tidak bisa dinyalakan Kak. Bagaimana ini Kak? Oke, baik, saya mengerti Kak. Mari kita cari solusinya bersama ya Kak. Saya sudah menghabiskan uang loh Kak untuk untuk beli laptop ini. Bagaimana ini Kak kalau tidak bisa menyala laptopnya? Iya Kak, saya di sini ingin memuaskan Anda. Jadi apakah Anda sudah mencoba langkah-langkah manual untuk membenarkan laptopnya atau belum? Kalau belum, mari kita coba cari solusinya gimana agar laptopnya itu bisa nyala. Bagaimana dengan Anda Kak? Sudah Kak, saya sudah mencobanya tapi belum berhasil juga. Oke baik, mari kita coba bersama. Kalau tidak berhasil, kita bisa atur pengembalian atau perbaikan dengan laptop Anda. Bagaimana? Oke Kak, baik. Terima kasih ya, saya juga menghargai pembantuan Anda untuk bisa membantu laptop agar bisa menyala kembali dan mengembalikan uang saya. Terima kasih banyak ya Kak, maaf untuk merepotkannya. Iya Kak, sama-sama. Di sini kita semua juga ingin memuaskan pelanggan yang datang. Terima kasih. Oke baik, itu tadi sebuah cuplikan tentang staf pelayan dan juga pelanggan yang merasa kecewa. Jadi analisis komunikasinya, yang pertama yaitu yang verbal. Yang verbal itu nada suaranya Rahma itu lembut dan empatik. Dan yang kedua, dia menawarkan solusi dan menunjukkan komitmen untuk membantu. Lalu yang kedua, nonverbalnya, kontak mata yang baik dan sikap terbuka menciptakan suasana ramah. Dan yang kedua, posisi tubuh Rahma yang menghadap Siska menunjukkan fokus dan keterlibatan. Jadi dengan pendekatan ini, Rahma berhasil menenangkan Siska dan membuatnya merasa lebih baik tentang layanan yang diterima. Next.
Next, untuk yang ketiga yaitu menurut Anda layanan apa yang paling penting untuk dikuasai di dunia kerja ya? Menurut saya, keterampilan layanan pelanggan yang sangat penting yaitu tentang komunikasi efektif. Di dalam dunia kerja, terutama dalam bisnis digital, kemampuan untuk komunikasi efektif ini membangun kepercayaan dan menghindari miskomunikasi. Contohnya, saat saya beli skincare online, di situ saya itu merasa puas karena dari layanannya dan juga responnya itu sangat cepat. Jadi jika saya bertanya tentang skincare yang saya beli itu, responnya itu sangat baik. Itu membuat saya itu lebih puas dan merasa dihargai saat saya membeli produk tersebut di situ. Jadi komunikasi yang efektif itu sangat penting supaya tidak miskomunikasi antara pelayan dan juga pelanggan. Baik, untuk yang nomor 4, jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan non-verbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Baik, di sini kegagalan menyelaraskan komunikasi verbal dan non-verbal dapat menyebabkan kesalahpahaman karena pelanggan menangkap pesan yang hanya bukan dari kata-kata, tapi juga dari ekspresi wajah, intonasi, dan bahasa tubuh. Jika keduanya tidak sejalan, pelanggan bisa merasa bingung dan tidak dihargai atau bahkan tersinggung. Contohnya, seorang petugas hotel berkata kepada tamu, "Silakan menunggu sebentar ya Pak." Tapi dengan sikapnya itu dia melipat tangan, tidak menatap kepada tamu, dan juga menghadap ke komputer dan tidak senyum. Itu merupakan contoh pelayanan yang membuat pelanggan merasa tidak dihargai dan bisa juga tersinggung. Analisisnya, secara keseluruhan, secara verbal juga kalimatnya sopan, tapi secara nonverbal sikapnya, tubuhnya menunjukkan ketidaksopanan ataupun ketidaktarikan. Hal ini bisa membuat tamu merasa diabaikan atau juga tidak dihargai. Perbaikannya, seharusnya petugas hotel itu menyampaikan dengan kata-kata yang sopan dan juga menunjukkan empatik dengan senyum, lalu menghadap ke tamunya. Jadi dengan itu pelanggan merasa dihargai dan juga dihormati. Next, untuk yang nomor 5, bagaimana sih cara menghadapi kombinasi tipe pelanggan decisive dan ekspresif? Yaitu yang pertama, strategi layanannya dengan cara pendekatan langsung dan to the point untuk sisi decisive, dan untuk ekspresif itu kita melakukan dengan pendekatan hangat dan komunikatif. Lalu next, langkah dan komunikasi pendekatan untuk pelanggan, yaitu yang pertama, kita harus berantusias untuk memberikan sapaan yang ramah dan juga energik, seperti "Selamat siang, terima kasih sudah menghubungi kami," gitu. Lalu yang kedua, kita tunjukkan kayak pendapat gitu, lalu kita memberikan solusi, dan di situ kita harus menjelaskan secara ringkas dan juga memberikan si pelanggan kesempatan untuk berpendapat juga. Seperti begini, di sini saya ada 2 pilihan solusi. Nanti terserah pelanggan mau yang mana begitu. Jadi kita itu menjelaskan secara ringkas tentang solusi tersebut, lalu kita memberikan kesempatan untuk
pelanggan tersebut juga memberikan pendapatnya. Yang ketiga yaitu memberikan penjelasan yang jelas kepada yang desensif dan juga ekspresif. Soalnya itu juga mempengaruhi pelanggan tersebut. Yang keempat, tanggapi mereka dengan energi positif dan juga semangat yang membuat mereka merasa nyaman dan juga merasa dihargai. Jadi hal tersebut juga mempengaruhi pelanggan. Yang kelima, akhiri dengan penegasan dan penjelasan yang sangat jelas supaya pelanggan bisa menerima hal tersebut dan juga merasa puas dan dihargai dengan pendapat kita ataupun solusi kita. Jadi pendekatan ini membantu kita untuk membangun hubungan yang kuat antara pelayan dan pelanggan yang tetap efisien dan menghargai gaya komunikasi pelanggan dan pelayan. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.